Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatul Azizah, NIM D2019-5021. Di sini saya akan mewawancarai Mbak Eli tentang perkuliahan daring. Sebelumnya Mbak Eli perkenalkan namanya dulu. Baik, nama saya Eli Ernetri Andini, biasa dipanggil Eli. Ya, Mbak Eli, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Kenapa? Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, kabar saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, lancar ya puasanya hari ini. Iya, alhamdulillah. Mbak Eli, di sini saya menanyakan kan, Mbak Eli ini kan anak perkuliahan ya. Pastinya di sini Mbak melakukan perkuliahan daring kan? Gimana? Apakah Mbak Eli sekarang melakukan perkuliahan daring? Oh iya, saya sekarang melakukan perkuliahan daring. Dari awal penyakit corona itu sampai sekarang masih melakukan perkuliahan secara daring. Ya. Apakah selama Mbak Eli melakukan perkuliahan daring ini, Mbak Eli mengalami kendala-kendala saat daring? Iya, saya mengalami kendala-kendala saat melakukan pembelajaran daring, seperti sinyal, terus kendalanya juga di HP. HP-nya itu cepat habis, baterainya tidak memadai, terus biasanya dosen-dosen juga melakukan pembelajaran melalui Meet dan Zoom, dan itu memakan paketan yang cukup besar menurut saya. Ya. Kendalanya seperti itu. Terus ketika Mbak Eli mengalami kendala-kendala itu, cara Mbak Eli untuk mengatasinya gimana? Cara saya sih biasanya ketika kehabisan paketan itu saya numpang wifi ke tetangga. Oh iya. Terus? Kalau pas kehabisan baterai itu di HP-nya digunakan sambil dicas gitu. Ya. Ya. Apa itu saja Mbak kendalanya? Iya. Oh, ada juga sih. Kadang tiba-tiba pas pembelajaran daring mati lampu pas hujan gitu. Itu biasanya cara yang saya lakukan untuk dengan cara saya izin ke koor kelas atau langsung ke dosennya biasanya. Jadi Mbak Eli ketika mengalami kendala mati lampu, Mbak Eli itu meminta izin kepada koor kelas ya. Ya. Oke. Menurut Mbak Eli ini, apakah perkuliahan daring yang dilakukan mulai dari awal Maret ya Mbak sampai sekarang itu efektif untuk? Jujur kalau menurut saya pembelajaran daring itu kurang efektif karena banyaknya kendala-kendala yang di, dilakukan saat pembelajaran daring. Ya, yang seperti saya sebutkan tadi itu salah satunya. Juga kadang banyaknya tugas dan deadline waktunya yang sedikit daripada pada saat pembelajaran offline tuh biasanya. Perbedaan waktu deadline saat offline dan online itu bagaimana Mbak maksudnya? Perbedaan gimana? Perbedaan deadline yang diberikan dosen saat offline dan online itu bagaimana? Perbedaannya biasanya
Kalau offline itu biasanya itu waktunya agak sedikit lama. Entah ya, saya merasa kalau pas online itu kayak dikejar deadline tugas gitu. Menurut saya pribadi. Jadi Mbak Eli itu merasa terkejar deadline saat kuliah daring dibandingkan ke kuliah Iya, menurut offline. saya. Oke. Nih, apakah saat kuliah daring ini Mbak Leli mengalami down, stres atau bagaimana? Saat deadline itu menumpuk. Iya, saya juga merasakan down jika banyak tugas yang menumpuk, terus UTS yang menurut saya agak susah karena pembelajaran daring ini cara mempelajari materinya juga waktunya agak cepat daripada di kelas biasanya. Biasanya kalau di kelas kan 4 SKS itu kayak yang lama gitu belajarnya. Tapi kalau di daring ini kayak cepet gitu. Jadi kayak agak kurang menguasai materi. Jadi di pas kendala itu kurangnya materinya. Oke. Saat mengalami down nih ya Mbak, apakah ada yang menjadi penyemangat Mbak saat daring? Ada pastinya. Yang pertama itu orang tua. Selain orang tua juga saudara gitu-gitu. Iya. Gak ada yang spesial kok. Gak ada yang spesial ya Mbak. Hmm. Apakah sekarang ini sudah masa-masa UTS nih ya Mbak? Ya, sekarang masa-masa UTS. Padahal berbarengan dengan awal puasa. Iya, jadi UTS-nya sekarang berbarengan dengan awal puasa. Gimana tuh rasanya UTS saat ini? UTS saat daring. Saya merasa awal-awal puasa ini bareng dengan UTS hari pertama agak merasa sedikit down gitu karena ya seperti deadline tugas UTS-nya itu dari dosen agak cepat waktunya pas mengerjakan itu. Juga berbarengan dengan aktivitas-aktivitas menyiapkan mau berbuka puasa, terus tarawih, tadarus gitu-gitu. Tapi tugas-tugas yang Mbak Eli kerjakan terselesaikan semua ya Mbak? Iya, alhamdulillah. Dan agak mepet dengan waktu pengumpulannya. Iya, jadi Mbak Eli itu saat puasa mengerjakan tugas itu keburu-buru ya Mbak? Soalnya deadline-nya mepet. Iya, deadline-nya mepet dan agak terburu-buru dengan aktivitas yang lainnya. Oh iya. Ya, apa lagi Lel? Oke. Apa lagi? Mungkin Mbak Eli Apakah Mungkin Mbak Eli memiliki motivasi-motivasi terhadap anak-anak yang sekarang mengerjakan UTS di saat online, di saat daring. Apa motivasi Mbak Eli? Mbak Eli. apa? Ya ampun. Motivasinya apa? Gini, motivasi Mbak Eli saat ya gini ini nanti banyakin intro dah. Gak usah dah. Iya. Apa? Gini, saat UTS kan online,
apa motivasi Mbak Eli buat teman-temannya yang sedang mengerjakan UTS saat daring? Motivasi Hmm, untuk teman-temannya. yang pertama, tetap semangat mengerjakan UTS-nya. Jangan jangan cepat mengeluh meskipun banyak kegiatan yang mengganggu. Itu saja ya, Mbak. Ya, di sini saya simpulkan ya, Mbak, dari hasil wawancara kita, Mbak Eli itu melakukan daring mulai dari saat corona. Dan Mbak Eli mengalami beberapa kendala-kendala seperti kehabisan baterai, kuota, mungkin juga penyimpanan penuh ya, Mbak. Ya, Ya, dan menurut Mbak Eli sendiri ini pekerjaan daring ini kurang efektif disebabkan banyaknya kendala-kendala yang tadi saya sebutkan. Dan yang menjadi motivasi Mbak Eli adalah keluarga, saudara, dan teman-teman. Oke Mbak Eli, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. ya. Sampai jumpa kembali. Dah. Iya.